Nah, lihat coy, di sini saya melihat ada kotoran berang-berang. Bukan, justru ini jejak kotornya coy. Nih. Jadi dari sana, dari atas ke sini. Lihat, di sini saya menemukan sarang rayap. Jurig, Mario. Jurig itu setan. Non? Pergerakan coy, yoi, lihat coy. Mantan yang putus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ininya dari pundak belakang. Lihat, banyak banget tupai kelapa atau bajing. Buah itu buah menee. Oke, kita masuk dulu. Ini kayaknya lumayan lebat juga dan banyak pohon aren. Kita istirahat dulu karena dari tadi kita ternyata belum beruntung untuk menemukan hewan, karena ternyata setelah saya cek lagi ke sini, ini tuh sekarang sudah menjadi kebun warga. Kalian juga bisa lihat sendiri di sini tuh ada kebun jahe. Nah, sekarang kita minum dulu.
seger nih. Oh iya, sekaligus saja buat teman-teman. Jadi petualangan kali ini kembali saya menggunakan perlengkapan dari Konsina. Selain tas yang saya gunakan ini, kali ini saya menggunakan kemeja Borneo dari Konsina, teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan kemeja Borneo ini? Karena yang pertama, bahannya 62% dari cotton ripstop dan 38% bahannya adalah nilon ripstop juga, teman-teman. Serta di sini juga ada beberapa fitur. Yang pertama, adanya fitur untuk chest pocket. Jadi nanti kalian di sini ada 2 saku dan tentunya sudah dilengkapi dengan YKK zipper, teman-teman. Terus ada juga di sini fitur selanjutnya adalah breathable. Nah, ini yang paling utama karena ketika dalam kegiatan seperti yang saya lakukan ini tentunya memerlukan udara ataupun kesegaran yang pas, teman-teman. Jadi enak banget ketika menggunakan kemeja Borneo ini, sudah memiliki fungsi breathable, teman-teman. Terus ada juga lightweight, terus quick dry. Jadi ketika kalian berkeringat, kemeja ini akan cepat kering banget. Terus yang selanjutnya adalah durable, teman-teman. Nah, jadi buat kalian semuanya yang pengen kemeja Borneo dari Konsina yang saya gunakan ini, pokoknya keren banget, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya, teman-teman. Lucu anjing ora itu, lihat coy. Iya, ada yang sedang berkamuflase di sini. Mana itu kok kerusakan? Oh bahaya waktu. Itu dia, lihat coy. Wah, baby Ahaetuloprasina atau ular pucuk, coy. Lihat, ini masih baby. Tuh, kalau masih baby warnanya benar-benar masih belum kelihatan hijau. Jadi masih coklat seperti ini. Tuh, kalau baby seperti ini. Nah, kalau misalnya usia seperti ini, biasanya ular pucuk seperti ini lebih memangsa kata-kata kecil sama kadal-kadal pohon serta cicak-cicak pohon yang kecil, coy. Tuh. Dan ini keren banget. Lihat, ketika saya julurkan bagian tubuhnya ke sini nih, keren dot teli. Inilah alasannya kenapa ular ini disebut sebagai ular pohon, karena jago banget manjat. Keren. Oke, coba tuh. Ayo lagi bos. Oh, set. Oke, kita biarkan saja dia di sini. Nah, lihat coy, di sini saya melihat ada kotoran berang-berang atau otter. Ini sebetulnya putih-putih itu cangkang daripada kepiting dan udang serta hewan-hewan lainnya seperti kerang-kerang air. Nah, ini adalah ciri-ciri kotoran berang-berang. Nah, serta di sini saya melihat ada jejak Varanus salvator yang ini kayaknya baru banget. Bukan, justru ini jejak otternya, coy. Nih. Jadi dari sana, dari atas ke sini, karena beda, coy. Jejaknya kayak anak anjingnya. Beda kalau Varanus salvator bukan seperti ini, coy. Tuh. Jadi jejaknya ke sana. Tuh. Keren. Di sini karena memang banyak banget spot-spot buat hewan-hewan seperti itu, apalagi biawak. Di sini tuh pasti gudangnya, coy. Tuh, lihat di sini saya menemukan sarang rayap. Baunya ciri khasnya tuh, tuh, atau rinyu. Jadi baunya tuh seperti ini, coy. Udah nggak ada lagi. Oh, kita menemukan lagi hal yang sangat keren.
Tuh, jadi di sini pesawahannya masih menggunakan kincir sebagai pengairan. Karena kalau ke sebelah sini lihat langsung dialirkan ke sawah yang ada di atas ini. Karena dari tadi kita lihat perairan di sini nggak ada selokan, nggak ada perairan. Jadi ini menggunakan kincir untuk media pengairan sawahnya. Keren tuh lihat. Jurig, Mario. Jurig itu setan atau hantu, tapi bukan itu coy. Lihat di sini ada semacam muara atau liukan air. Jadi di sini tuh dikategorikan lokasi terdalam di sungai ini teman-teman, karena bisa kalian lihat lah di situ kan ada air tenang. Nah di situ tuh banyak banget mitos-mitos tentang hewan dan lain sebagainya di lokasi ini. Apalagi melihat kalau di sana ada pohon besar. Nah di situ coy. Tapi saya penasaran banget, pengen ke pohon tersebut karena biasanya itu dipakai buat berjemur bagi para nusalpator atau biawak. Got, ayo murah got. Non? Pergerakan coy, yoi, lihat coy. Wih, Ini bio juga nama murah katanya. halus sih. Soalnya barusan saya melihat ada yang jatuh dan Kan liang sih ya, kan liang. Ente. oh, anak piton reticulatus coy. Ini masih anak, masih baby dan coba kita lihat. Ya kawan. Hey. Wow, dia berak. Oh. Wow, lihat coy. Wish. Nah, barusan ketika saya menggoyang-goyangkan akar besar yang ada di belakang, saya melihat ada yang jatuh dari akar-akar atau tanaman yang ada di sini. Dikira saya ranting, ternyata lihat. Ini merupakan anak ular sanca atau piton reticulatus yang ini masih anak coy. Tuh. Wow. Namun walaupun anakan seperti ini, tapi kita harus berhati-hati dengan gigitannya coy. Khas ular ini sekaligus juga ada yang ingin saya sampaikan buat kalian semuanya terkait ular ini. Namun kita harus pindah lokasi karena di sini suara noise-nya benar-benar kencang banget coy. Yuk kita amankan dulu ular sancanya. Tuh lihat coy. Ini ular python yang tadi kita tangkap. Ular sanca batik. Nah, perlu saya tegaskan juga buat teman-teman, ada salah satu ular sanca yang sudah dilindungi, yakni adalah ular sanca jenis sanca bodo teman-teman, atau ular python bipitatus. Sanca bodo itu sudah dilindungi, jadi nggak bisa kita pelihara begitu saja, terkecuali kalau untuk jenis ular ini karena memang di alamnya itu masih banyak dan sering banget kita jumpai, jadi ini tidak dilindungi teman-teman. Mungkin saja belum coy. Nah lalu apa yang ingin saya jelaskan buat kalian semuanya terkait ular satu ini? Yang pertama adalah dulu saya sempat membahas dan bahkan mengetes beberapa keunggulan ya dari ular jenis satu ini teman-teman. Nah ular jenis satu ini merupakan ular tidak berbisa dari keluarga Pythonidae, dan ular ini sering banget kita temukan berada di pemukiman-pemukiman warga. Terkadang saya pergoki juga sedang memangsa
ayam-ayam warga, ternak-ternak warga coy. Beberapa kali saya mengalami kasus justru konfliknya adalah seperti itu, dan mereka biasanya tak jarang kalau misalnya warga sudah kesal berujung ke konflik dan si ular dibunuh teman-teman. Dan dulu pernah saya juga membahas terkait ular satu ini. Jadi walaupun ular ini tidak berbisa dan tidak berbahaya, tidak bisa kita anggap remeh, tidak bisa kita sepelekan begitu saja, karena ular ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama dari segi lilitannya, dimana lilitannya pun ini sudah pernah saya tes dengan ukuran kurang lebih 3,5 meter, dan itu saya tes di bagian kepala. Bagaimana efeknya, bagaimana reaksinya, ternyata mereka ini menyesuaikan gerakan kita dan pernapasan kita coy. Dan selain dia memiliki keunggulan di bagian lilitan, dia juga memiliki keunggulan di bagian gigitannya. Dan itu pun sudah pernah saya bahas dan sudah pernah saya tes dengan ukuran yang sama. Kalau dulu saya teskan di bagian kaki, dan ternyata strike atau gigitnya itu di bagian tulang kering. Jadi efeknya itu tidak terlalu parah, walaupun sih sebetulnya itu juga robek parah lah gitu teman-teman. Nah tapi kalau misalnya jatuhnya strike atau gigitnya itu di bagian lengan yang mungkin bukan tulang kering, pasti itu akan berujung robek, bahkan bisa beberapa jahitan. Seperti banyak kasus orang-orang tergigit ular python bisa robek, bahkan lebih parah lagi karena memang giginya itu gigi aglipa. Gigi aglipa ini merupakan gigi gergaji, seperti bentuk gergaji, dimana ketika dia menggigit, otomatis ketika ditarik kulit kita akan robek dan akan sangat-sangat berbahaya lah teman-teman. Oh, tuh lihat coy, posisinya sudah di pen seperti itu. Ayo, kucur, what the hell? Wish, ini wow, anjir tuh kan cek aing air dia. Tuh, tuh lihat coy. Jadi ketika di pens, nah coba kita lihat, dot deketin seketik posisinya. Kalau ukuran seperti ini, tuh, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tarik, saran saya, jadi ketika tergigit oleh ular seperti ini tuh jangan saling tarik menarik. Justru kalau misalnya kita saling tarik menarik, disitulah posisi kita akan robek. Kalau bisa didorongkan ke bagian mulutnya, justru agar si gigi aglipanya itu tidak terlalu spontan merobek kulit kita coy. Contohnya seperti ini. Jadi kalau rata-rata orang yang kulitnya robek, biasanya itu diakibatkan oleh plek dan spontan terus kaget, sehingga saling tarik menarik, terjadilah kulit sampai robek teman-teman. Nah ini kalau misalnya ukurannya segede gini, ya ternyata hanya sebatas ini coy. Itu beberapa kali saya digigit. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat video yang tes bite sama ular piton ini dengan ukuran 3 meter, biar lebih jelasnya lagi. Dan kalau ukuran segede ini ya ternyata cuman sebatas ini coy. Tapi nggak bisa disepelekan juga sih kalau jatuhnya ke orang yang mungkin tuh kan. Oke teman-teman, karena jackpotnya kita kan dapat ular sanca nih teman-teman. Jadi kita bahasnya ular ini aja, karena dari tadi kita udah muter-muter nyari hewan gak nemu. Akhirnya kita menemukan ular ini, ya mau gak mau kita bahas, kita sampaikan buat teman-teman semuanya, terutama buat efek-efeknya ya teman-teman yang dimiliki oleh ular satu ini. Mungkin untuk video kali ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.